Jeruk siam atau keprok adalah primadona Kabupaten Karo sejak tahun 1960. Bahkan tugu jeruk di Brastagi menjadi simbol kejayaannya. Namun, kejayaan ini mulai meredup akibat masalah hama dan penyakit yang terus berulang didahului oleh wabah CVPD, Citrus Vine Phloem Degeneration. Pada akhir 1980, dan kini diperparah oleh serangan lalat buah yang intens luas lahan jeruk aktif di Kabupaten Karo. Telah jauh berkurang dari sekitar 18.000 hingga 20.000 hektar di masa jayanya, kini hanya tersisa sekitar 4.841 hektar. Dari data Agustus tahun 2025, serangan hama lalat buah, penyebab utama terkini hama ini menyebabkan penurunan produksi lebih dari 50%. Dan saat ini dilaporkan telah menyerang sekitar 87,1% lahan pertanian jeruk, membuat petani enggan menanam kembali. Serangan virus seperti wabah Citrus Vine Phloem Degeneration CV pada tahun 1987 sampai 1989 yang pernah menghancurkan tanaman jeruk secara masif. Keterbatasan modal dan pembiayaan membuat petani kesulitan untuk membiayai perawatan tanaman. Yang cermat dan kontinu membuat banyak kebun terbengkalai. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana kurangnya pengetahuan petani tentang teknologi pengendalian hama yang efektif dan dukungan sarana prasarana yang memadai. Persaingan impor, seruan yeru impor misalnya dari Tiongkok pernah menekan harga jeruk lokal yang menambah kerugian petani di Tanah Karo. Penurunan produksi drastis, produktivitas jeruk menurun tajam menyebabkan Kabupaten Karo mengalami depresiasi hasil panen sebesar 40 hingga 50%. Kerugian ekonomi petani mengalami kerugian finansial yang signifikan karena panen gagal atau kualitas buah rendah atau golongan C. Alih fungsi lahan, banyak petani terpaksa mengalihkan lahan jeruk ke tanaman lain karena tidak lagi mampu menanggung biaya perawatan dan serangan hama atau penyakit. Anjloknya harga fluktuasi dan anjloknya harga jeruk pernah mencapai 300 per kg di tahun 2008 membuat petani kesulitan menutupi biaya produksi. Terhambatnya agroindustri dan rendahnya kualitas produksi buah menghambat perkembangan agroindustri pengolahan jeruk di Kabupaten Karo. Menurut pengendalian hama lalat buah yang masif dan terintegrasi menjadi solusi jangka pendek dan menengah yang paling krusial. Langkah ini harus diawali dengan implementasi teknologi perangkap hama secara serentak di seluruh lahan jeruk aktif dikombinasikan dengan teknik sanitasi kebun yang ketat. Petani wajib melakukan pembersihan buah-buah yang satu atau busuk yang menjadi tempat berkembang biak lalat buah dan memusnahkan dengan cara yang benar, bukan sekedar membuangnya. Pemerintah daerah dan instansi terkait harus berperan aktif dalam menyediakan materi pelatihan, suplai perangkap dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan petani memahami dan konsisten menerapkan praktik pengendalian hama terpadu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, petani dan penyediaan modal yang memadai sebagai solusi jangka panjang. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui penyuluhan intensif mengenai budidaya jeruk yang baik, termasuk teknik pemangkasan pemupukan yang berimbang dan pengenalan varietas unggul yang lebih tahan lama. Di sisi finansial, pemerintah perlu memfasilitas skema pemodelan atau kredit usaha rakyat khususnya pertanian jeruk dengan persyaratan yang fleksibel untuk membantu petani membiayai perawatan kebun, pembelian sarana dan prasarana produksi yang berkualitas, serta intervensi yang bertujuan untuk mengembalikan vitalisasi kebun jeruk untuk meningkatkan produksi per hektarnya. Diversifikasi produk dan penguatan rantai nilai pasar untuk meningkatkan daya saing dan menstabilkan harga jeruk. Solusinya adalah mendorong perkembangan industri pengelolaan jeruk khususnya untuk buah dengan kualitas rendah atau grade C menjadi produk bernilai tambah seperti jus sirup dan minyak atsiri. Pada saat yang sama, perlu dibentuk kelembagaan pertanian yang kuat seperti koperasi untuk mengendalikan rantai paso, memastikan standar kualitas ekspor terpenuhi untuk buah grade A dan D, melakukan negosiasi harga yang lebih adil. Upaya ini akan dilakukan untuk memberikan jaminan pasar bagi petani dan melindungi mereka dari fluktuasi harga yang merugikan.